Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Selamat datang di video channel YouTube Naswa Hairana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu berbahagia. Mari kita awali kegiatan belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang konsep mall. Bersama saya, Miss Ira. Materi konsep mall ini dipelajari di fase E atau kelas 10 semester ganjil. Setelah belajar melalui video ini, anak-anak hebat dapat menjelaskan dan menentukan jumlah partikel suatu atom, molekul, ataupun ion dengan tepat. Ya, baiklah, kita mulai dengan pengertian konsep mol. Setiap zat yang ada di alam tersusun atas partikel-partikel dalam bentuk atom, molekul, dan ion. Ukuran dan massa partikel-partikel zat tersebut sangatlah kecil, sedangkan jumlah partikelnya sangat banyak, sehingga kita kesulitan untuk mengukurnya. Akan tetapi, para ahli kimia berhasil menemukan cara menghitung jumlah partikel, massa zat, dan volume gas. Hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi disebut dengan stoikiometri. Jika ada satu lusin kelereng dan satu lusin bola pingpong, apakah massanya sama? Jelas, jawabannya massanya tidak akan sama. Dalam stoikiometri, mol merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel dalam zat. Mol berasal dari bahasa Latin, yaitu mol yang artinya tumpukan. Jumlah partikel-partikel atom, molekul, atau ion dalam satu mol zat akan sama dengan jumlah partikel-partikel dalam satu mol zat lainnya. Namun, massa setiap zat dalam satu mol itu tidak sama. Mol dapat digunakan sebagai jembatan penghubung antara massa zat dengan jumlah partikel. Selanjutnya, jumlah partikel dalam satu mol zat. Atom dan molekul mempunyai massa yang sangat kecil, sehingga tidak dapat ditentukan massanya dengan menggunakan timbangan. Nah, untuk memudahkan penentuannya, ahli kimia menggunakan standar. Standar yang digunakan untuk menyatakan satu mol adalah jumlah partikel dalam isotop C12 atau karbon yang bermassa 12 gram. Jumlah partikel atom karbon yang terdapat dalam 12 gram atom C12 merupakan suatu bilangan yang sangat besar, disebut sebagai tetapan Avogadro. Jadi, dapat disimpulkan bahwa satu mol suatu zat baik unsur ataupun senyawa adalah sejumlah zat tersebut yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel yang dapat berupa atom, molekul, ataupun ion. Sehingga dapat dirumuskan bahwa jumlah partikel sama dengan mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atau jumlah partikel sama dengan N kali L. Dan jumlah partikel memiliki satuan atom untuk unsur, molekul untuk senyawa kovalen, dan ion untuk senyawa ion. Ya, berikut contohnya. Untuk 1 mol unsur emas atau Au itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Au. 1 mol senyawa amonia atau NH3 mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul NH3. 1 mol garam NaCl mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul NaCl. 1 mol unsur natrium mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Na. Dan 1 mol ion Na+ atau Cl- itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na+ atau Cl-. Baiklah, sekarang kita bahas pada contoh soal berikut. Jika diketahui tetapan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, maka tentukan 1. Jumlah molekul H2S dalam 0,4 mol H2S. 2. Jumlah atom H dalam 0,4 mol H2S. 3. Jumlah atom S dalam 0,4 mol H2S. 4.
Jumlah atom-atom unsur dalam 0,4 mol H2S. Oke, sekarang kita jawab dengan menggunakan rumus mol. Pertama, jumlah molekul H2S sama dengan N kali L. N-nya itu adalah mol, yaitu sebesar 0,4, dan L-nya bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul H2S. Untuk yang nomor 2, kita mencari jumlah atom H dalam H2S. Menggunakan rumus N kali L. N itu molnya 0,4 dikali 2. Nah, 2 itu diperoleh dari jumlah atom H dalam H2S. Dikali L, bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah atom H dalam H2S sama dengan 4,816 kali 10 pangkat 23 atom H. Untuk nomor selanjutnya, nomor 3, jumlah atom S dalam H2S sama dengan N kali L. N-nya 0,4 dikali 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23, yaitu sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23 atom S. Terakhir, nomor 4, jumlah atom-atom dalam H2S. Kita ketahui H2S itu ada atom H-nya sebanyak 2, S-nya sebanyak 1, jadi totalnya atom-atomnya adalah 3. Sehingga ketika untuk mencari molnya, mol 0,4 dikali 3 jumlah atom-atomnya dikali bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga diperoleh 7,224 kali 10 pangkat 23 atom-atom. Sekarang waktunya ayo berlatih. Semakin banyak berlatih, maka kita semakin terlatih pula untuk menjawab soal-soal konsep mol. Silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk buku referensi yang digunakan adalah buku dari Sandri Yustina dan Muhtaridi, buku Kimia 1 SMA kelas 10 Yudhistira. Ya, sekian video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, agar makin banyak orang yang dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Saya Miss Ira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.